Bagi sebagian orang dia dianggap sebagai penyelamat, namun bagi sebagian yang lain dia adalah ujian terbesar dalam sejarah umat manusia. 3 tahun telah berlalu sejak langit berhenti menurunkan hujan, sungai dan danau mengering, tanaman gagal tumbuh, dan hewan ternak mati karena kelaparan. Manusia mulai menghemat air dan bahan pangan. Kita kehilangan kendali. Pemerintah di banyak negara kesulitan mengelola krisis. Harga pangan melonjak, konflik muncul di berbagai tempat, dan harapan perlahan memudar. Situasi global menjadi tidak stabil. Kerusuhan pecah karena perebutan sumber daya. Dunia seakan berjalan tanpa arah. Di tengah semua kekacauan itu, datanglah seorang pria yang tidak dikenal. Ia datang dari wilayah Khurasan. Dengan suara lantang ia berkata, "Ana Rabbukum, aku adalah Tuhan kalian." Ia memulai perjalanannya menuju wilayah Syam dan Irak, dan di sanalah ia mulai menyebarkan fitnahnya secara terbuka. Sebagian orang melihat tanda di dahinya, sebagian yang lain tidak. Dajjal, dialah Dajjal. Ia tiba di Asfahan, sebuah kota besar di wilayah Persia. Ia menunjukkan kemampuan yang tidak bisa dilakukan manusia biasa. Air muncul di tanah yang sebelumnya kering. Hujan turun seolah atas perintahnya. Tidak semua orang percaya, tetapi cukup banyak yang mulai menganggap bahwa dialah sosok penyelamat di tengah dunia yang kacau. Dalam waktu singkat, pengaruhnya menyebar ke berbagai penjuru. Sekitar 70.000 orang menjadi pengikut setianya. Mereka bergerak dalam barisan yang rapi, mengiringi langkahnya, dan menyebarkan fitnah ke setiap wilayah yang mereka datangi. Namun ada 2 kota yang tidak bisa ia masuki, yaitu Mekah dan Madinah, karena keduanya dijaga oleh para malaikat. Di saat keadaan semakin genting, seorang lelaki dari keturunan yang suci muncul di Mekah. Ia dikenal sebagai Imam Al-Mahdi. Ia dibaiat di depan Ka'bah. Berita tentang kemunculannya menyebar ke berbagai negeri, dan kelompok demi kelompok bergerak menemuinya. Dari arah timur datang pasukan dengan panji-panji hitam. Mereka menyatakan kesetiaan dan menyerahkan kepemimpinan kepadanya. Dengan kekuatan yang terkumpul, Al-Mahdi memimpin umat menuju tempat yang aman. Ia tidak mencari pertempuran, karena fitnah Dajjal bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi manusia biasa. Perjalanan itu membawa mereka ke Damaskus. Mereka berkumpul di Masjid Umayyah, di dekat Menara Putih. Pada waktu subuh, saat sholat akan dimulai, langit di atas menara itu memancarkan cahaya. Cahaya itu turun perlahan, membawa Nabi Isa alaihissalam kembali ke bumi. Nabi Isa masuk ke dalam masjid. Al-Mahdi mempersilahkannya menjadi imam, namun Nabi Isa memberi isyarat agar Al-Mahdi tetap memimpin sholat. Sejak saat itu, Nabi Isa menjadi pemimpin dalam menghadapi Dajjal. Dajjal mengetahui bahwa Nabi Isa telah kembali. Ia tidak lagi bisa bergerak bebas dan mencoba melarikan diri. Al-Mahdi dan Nabi Isa bergerak ke arah barat. Pengejaran itu berakhir di sebuah tempat bernama Bablud. Di sanalah mereka berhadapan. Dajjal mencoba kabur, namun dengan izin Allah, Nabi Isa mengejarnya dan mengakhiri fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Setelah Dajjal binasa, para pengikutnya tercerai-berai. Wilayah yang sebelumnya kacau perlahan kembali tenang. Nabi Isa dan Al-Mahdi memimpin manusia membangun kembali kehidupan, menegakkan keadilan, dan memulihkan ketertiban di bumi. Setelah fitnah terbesar itu berlalu, akan datang ujian berikutnya, saat tembok besi di antara 2 gunung akhirnya runtuh. Setelah terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa, kaum beriman belum sepenuhnya merasakan ketenangan. Ujian besar justru menanti di hadapan mereka. Sebuah peristiwa dahsyat yang telah lama diperingatkan dalam wahyu dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada Nabi Isa bahwa akan keluar hamba-hambanya yang tidak mampu diperangi oleh siapapun. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj, 2 kaum yang selama ini terkurung di balik dinding kokoh. Dinding itu dahulu dibangun oleh Zulkarnain untuk membendung kerusakan mereka. Namun ketika tiba waktu yang telah ditetapkan, tembok tersebut runtuh dan mereka pun keluar seperti gelombang yang tak terbendung. Ya'juj dan Ma'juj memenuhi bumi dengan kerusakan. Tidak ada satu makhluk pun yang selamat dari kebengisan mereka, kecuali orang-orang yang dilindungi Allah dengan doa dan persembunyian. Jumlah mereka tak terhitung banyaknya. Gelombang demi gelombang datang tanpa henti, seakan-akan seluruh penjuru bumi dipenuhi oleh manusia-manusia bengis itu. Bahkan air di muka bumi pun hampir habis karena diminum oleh mereka. Setiap tempat yang mereka lalui berubah menjadi tandus dan hancur. Mereka membunuh siapa saja yang bukan dari golongan mereka. Tidak ada belas kasihan, tidak ada perjanjian, tidak ada ruang untuk negosiasi. Tak ada kekuatan militer di bumi yang mampu menghentikan mereka. Dalam kondisi yang mencekam itu, Nabi Isa bersama Imam Mahdi dan kaum beriman berlindung di atas Gunung Tur. Di sana mereka bertahan, bukan dengan pedang, melainkan dengan doa dan kepasrahan. Ketika Ya'juj dan Ma'juj merasa telah membinasakan seluruh makhluk di bumi, mereka mengangkat panah-panah mereka ke langit dan melepaskannya dengan penuh kesombongan. Allah kemudian membuat tipu daya atas mereka. Anak-anak panah itu kembali jatuh ke bumi dalam keadaan berlumuran darah, sebagai ujian dan istidraj bagi mereka. Dengan angkuh mereka berkata, "Kami telah membunuh seluruh makhluk di bumi dan..."
Kesombongan mereka mencapai puncaknya pada saat itu. Melihat kebengisan yang tak tertahankan, Nabi Isa pun berdoa memohon pertolongan dan kehancuran bagi Ya'juj dan Ma'juj. Allah mengabulkan doa tersebut dengan cara yang tak terduga. Dia mengirimkan ulat-ulat kecil yang menyerang leher mereka, dan hanya dalam semalam seluruh Ya'juj dan Ma'juj mati tak tersisa. Ketika suara teriakan mereka tak lagi terdengar, Nabi Isa mengutus beberapa orang terbaik untuk memeriksa keadaan. Mereka mendapati bumi dipenuhi tumpukan bangkai yang menutupi tanah sejauh mata memandang. Nabi Isa kembali berdoa agar Allah membersihkan bumi dari bangkai-bangkai itu. Maka Allah mengirimkan burung-burung besar berleher panjang seperti unta yang mencengkeram jasad-jasad tersebut dan membawanya pergi. Allah juga menurunkan hujan selama beberapa hari untuk membersihkan darah dan sisa-sisa kehancuran hingga bumi kembali bersih, dipenuhi kedamaian, kesuburan, kekayaan, dan keberkahan. Sampai tiba suatu masa ketika matahari terbit dari barat, tanda bahwa pintu taubat telah ditutup dan hari akhir semakin dekat. Setelah rangkaian peristiwa besar mengguncang bumi, ketika Dajjal telah lenyap dan Ya'juj Ma'juj telah binasa, dunia memasuki babak baru. Ketakutan mereda dan harapan kembali tumbuh di hati orang-orang beriman. Di masa itu, Nabi Isa memimpin umat manusia dengan penuh keadilan. Tidak ada lagi kezaliman, hukum ditegakkan dengan kebenaran, dan manusia hidup dalam kedamaian yang nyata. Bumi berubah menjadi subur dan penuh keberkahan. Hasil bumi melimpah, kekayaan tersebar luas, hingga hampir tak ada lagi yang mau menerima sedekah. Manusia merasa cukup, hati mereka tenang. Nabi Isa menjalankan syariat Islam dengan sempurna. Dunia terasa seperti surga yang Allah hamparkan di bumi. Masa beliau hidup di bumi semenjak turunnya hanya 40 tahun yang penuh keberkahan. Namun, waktu terus berjalan. Tiba saatnya Nabi Isa wafat dan dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kepergian beliau menandai berakhirnya satu masa keemasan. Setelah itu sebagian manusia perlahan kembali kepada kesesatan. Hati yang dahulu lembut mulai mengeras. Dunia yang sempat dipenuhi cahaya kebenaran mulai digerogoti kelalaian. Perlahan, tanda-tanda besar kehancuran mulai diperlihatkan. Allah memanggil matahari untuk bersujud di bawah arsy-Nya. Manusia merasakan malam yang sangat panjang, seakan satu malam terasa seperti 3 malam. Hati dipenuhi kegelisahan. Pada saat itu pula Allah mengangkat Al-Quran dari muka bumi. Tidak ada lagi ayat yang tersisa di dada manusia. Mushaf yang biasa dibaca berubah menjadi lembaran kosong. Tidak terdengar lagi lantunan kalam ilahi. Ketika matahari kembali diperintahkan terbit, manusia menunggu dengan cemas. Namun mereka terkejut ketika matahari muncul dari arah barat. Itulah tanda bahwa pintu taubat telah ditutup. Penyesalan memenuhi hati manusia, tetapi semuanya telah terlambat. Matahari hanya terbit setengah hari, lalu tenggelam kembali di barat. Keesokan harinya ia terbit dari timur seperti biasa, namun dunia telah berubah selamanya. Di waktu duha muncullah Dabatul Ard dari perut bumi. Ia adalah makhluk yang bisa berbicara, membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Makhluk itu berkeliling dan menandai setiap manusia. Orang beriman diusap wajahnya dengan cincin hingga tampak putih dan bersih. Orang kafir disentuh dengan tongkat hingga wajahnya menghitam sebagai tanda yang nyata. Setelah seluruh manusia diberi tanda, Dabatul Ard kembali masuk ke dalam bumi. Lalu tibalah fase paling menentukan. Allah mengirimkan angin yang lembut dan harum. Angin itu terasa menenangkan, namun membawa ketetapan ilahi. Angin tersebut mencabut nyawa setiap manusia beriman, walau hanya memiliki iman sebesar biji sawi di dalam hatinya. Mereka wafat dalam keadaan tenang. Dan setelah itu yang tersisa di bumi hanyalah manusia-manusia paling buruk. Di atas merekalah kelak kiamat akan ditegakkan.